Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat 12. 1 Samuel pasal 7 ayat 12, demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Renungan kita saya beri judul atau tema Ebenhazer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung tahun 2020, tepatnya 31 Desember 2020. Luar biasa bagaimana Tuhan memimpin perjalanan kehidupan kita dari awal tahun sampai dengan saat ini. Memang hidup manusia sering diibaratkan seperti sebuah perjalanan. Tapi perjalanan kita adalah perjalanan panjang menuju kepada kekekalan atau keabadian. Di dalam perjalanan ini, kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Amin ya, sebagaimana tema Natal pada minggu yang lalu. Tetapi penyertaan Tuhan ini tidak berarti bahwa kehidupan kita lepas dari masalah ataupun pergumulan. Dalam setiap babak kehidupan, kita akan menemukan pengalaman iman bahwa Ebenhazer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagaimana kita seharusnya memaknai Ebenhazer? Ebenhazer adalah sebuah ajakan untuk melakukan 3 hal penting di dalam kehidupan kita. Pertama, Ebenhazer adalah ajakan untuk melakukan retrospeksi. Ya, ketika orang Israel mengalami kemenangan atas orang Filistin sebagaimana konteks bacaan kita, Samuel mengambil sebuah batu sebagai peringatan. Ia menamai tempat antara Mispa dan Yesana Ebenhazer. Setiap orang yang melihat batu itu diajak untuk melakukan retrospeksi. Apa itu retrospeksi? Retrospeksi berarti memandang ke masa lalu. Memandang masa lalu untuk mengingat pertolongan Tuhan. Lewat mengingat pertolongan Tuhan itulah kita dikuatkan untuk menapaki hidup di masa kini menuju ke masa depan. Lalu yang kedua, Ebenhazer adalah ajakan untuk melakukan introspeksi. Ebenhazer bukan saja ajakan mengingat berkat Tuhan di masa lalu, tetapi Ebenhazer juga mengajak kita untuk menyelidiki hati kita masing-masing. Jika Allah kita begitu mengasihi kita, maka pertanyaannya adalah, apakah saat ini hati kita juga mengasihinya, mengasihi Tuhan? Inilah yang dimaksud dengan introspeksi. Introspeksi berarti memandang ke dalam diri sendiri. Batu Ebenhazer adalah batu peringatan. Peringatan untuk meneliti hati dan bertanya, adakah dengan semua hal yang dilakukan Tuhan, saat ini hati kita semakin mencintai Dia? Dan yang ketiga, Ebenhazer adalah ajakan untuk melakukan proyeksi. Seolah-olah berarti sebuah perpisahan. Ebenhazer adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Lalu setelah itu bagaimana? Justru inilah indahnya Ebenhazer. Jika Tuhan telah terbukti kesetiaannya di masa lalu, maka adalah hal yang tepat. Bukan untuk mengharapkan kesetiaannya di masa depan. Bukankah kita mengharapkan bahwa Tuhan kita itu akan menunjukkan kesetiaannya sampai seterusnya? Samuel menginginkan setiap orang yang melihat batu itu menyadari bahwa Ebenhazer adalah sebuah proyeksi.
Proyeksi berarti tatapan ke masa depan. Tatapan penuh akan penyertaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak mudah. Tetapi syukurlah untuk Ebenezer. Syukur untuk karya Tuhan di masa lalu. Syukur untuk kasih Tuhan kepada kita pada masa kini. Dan secara khusus di dalam diri kita masing-masing. Tetapi kita juga bersyukur karena kita boleh berharap bahwa di masa depan Allah pun tetap menyertai kita masing-masing. Amin. Kiranya Tuhan meneguhkan kita melalui firman-Nya. Kita sekali lagi bersyukur, kita akan melewati tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021 dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan terus memimpin kehidupan kita. Dia terus akan menyertai kita di dalam setiap langkah juang kita, di dalam segenap pergumulan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap menyertai, memimpin sampai dengan saat ini. Maka sebagaimana penyertaan-Mu sampai dengan saat ini terus, kami yakini penyertaan-Mu juga tidak pernah berkesudahan sampai seterusnya. Dan ajar kami senantiasa semakin berserah kepada-Mu, terus memiliki iman pengharapan serta kasih yang begitu dalam kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan meneguhkan kita untuk bisa melewati tahun ini dan juga memasuki tahun baru dengan pengharapan yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.